Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pika Muji Padilla dari SMP Negeri 2 Cilamaya Kulon, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Karawang. Video ini berisi tentang aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Cilamaya Kulon. Selamat menyaksikan. Ini adalah profil dari fasilitator, calon guru penggerak, dan pengajar praktik. Fasilitator saya yaitu Bapak Dr. Andes Ahmad Sutardi, MMPD. Beliau dari instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Calon guru penggeraknya yaitu saya sendiri, Pika Muji Padilla, MPD, dari SMP Negeri 2 Cilamaya Kulon. Dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Irwan Kurniawan, MPD, dari SMP Negeri 1 Karawang Timur. Latar belakang dari aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan. Keberagaman dari setiap murid harus selalu diperhatikan, karena setiap murid berasal dari lingkungan dan budaya yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi geografis tempat tinggal mereka. Kemampuan yang dimiliki setiap murid itu beragam. Sebagai pendidik, kita tidak boleh beranggapan bahwa semua murid memiliki kemampuan, bakat, dan potensi yang sama. Setiap murid memiliki kemampuan sesuai dengan bakat dan potensi masing-masing, sehingga guru perlu mempersiapkan kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Tujuan dari aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Implementasi pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi, murid diharapkan dapat, yang pertama, memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan menggunakan berbagai strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi konten. Yang kedua, menunjukkan hasil pemahaman terhadap materi pembelajaran yang disajikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar murid. Tolak ukur aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat 3 tolak ukur yang digunakan pada aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, murid mampu memahami materi yang disajikan oleh guru dengan menggunakan berbagai strategi diferensiasi, diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Yang kedua, murid mampu menunjukkan hasil pemahaman terhadap materi pembelajaran yang disajikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, guru memperoleh hasil pemetaan kebutuhan belajar murid untuk evaluasi pembelajaran berikutnya. Dukungan yang dibutuhkan pada aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah kepala sekolah, dan yang kedua, rekan guru, dan yang ketiga yaitu murid. Lini masa kegiatan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif kepada semua murid. Yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran dengan sintak pembelajaran yang memuat 3 strategi diferensiasi. Yang ketiga, mempersiapkan bahan ajar, lembar kerja, dan penyajian materi berdasarkan kebutuhan belajar dan profil belajar murid. Yang keempat, mempersiapkan sarana-prasarana untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang kelima, melakukan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang keenam, melakukan refleksi dari aksi nyata yang sudah dilaksanakan. Yang ketujuh, melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ya. Sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang sudah hadir? Hadir semua. Baik, sebelumnya sekarang kalian berdiri terlebih dahulu. Ayo, berdiri terlebih dahulu. Nengok kanan kiri kalian, jika ada sampah, silakan buang terlebih dahulu sampahnya. Oke, silakan duduk. Nama kamu siapa? Renaldi. Kenapa tidak menggunakan masker? Tetap. Kenapa bisa putus maskernya? Tidak tahu. Terus kamu tahu nggak kesepakatan kelas yang telah dibuat di kelas ini? Apa kesepakatan kelasnya? Masker, harus pakai masker. Jadi kamu salah atau tidak? Salah. Nah, apa yang bakal kamu perbuat? Kamu bakal bagaimana? Apa kamu bakal seperti ini? Kamu salah tidak tindakan ini? Salah. Terus lainnya, kamu bakal tidak? Apa yang bakal kamu perbuat saat ini?
sopan terhadap guru. Budaya dengan S. Ada lagi? Bersih. Harus apa? Rapi. Ramai cara. Harus apa? Rapi. Menjaga dia protokol kesehatan. Kalian berarti harus masih ingat ya, masih ingat dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah kalian buat sendiri. Ini adalah keyakinan kelas yang kesepakatan belajar pada pembelajaran matematika. Yang pertama ada harus menggunakan masker, tepat waktu dan disiplin, budaya 5S, kemudian rapi dan bersih. Oke, materi kali ini kita akan membahas tentang model matematika dari sistem persamaan linear dua variabel. Sebelumnya kalian sudah membaca materi yang ada di web belum? Pertemuan berapa? 19. Membahas tentang apa? Membahas tentang apa? SPL, model matematika dari sistem persamaan linear dua variabel. Kamu paham tidak mengapa kamu harus mempelajari materi ini? Nggak tahu. Materi ini itu adalah materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari untuk memecahkan permasalahan yang akan kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini di model matematika dari sistem persamaan linear dua variabel. Kamu masih ingat materi sebelumnya? Materi sebelumnya itu kita sudah belajar tentang bentuk algebra, sudah belajar tentang persamaan linear satu variabel ketika kelas 9. Ada X dan Y. Ada X dan Y. Kalau X dan Y, jika X dan Y, X dan Y ini sebagai apa? Sebagai apa? Kalian sudah belajar sistem persamaan linear persamaan linear satu variabel bentuk algebra. Ada yang dinamakan variabel, ada yang dinamakan konstanta, dan ada yang dinamakan dengan koefisien. Variabel itu X dan Y. Berarti X dan Y itu sebagai apa tadi? Variabel. Ini sebagai variabel. Nah, yang ini sebagai apa? Materi sebelumnya. Ini sebagai apa? Sebelum variabel ada yang dinamakan dengan apa? Koefisien. Ada yang dinamakan dengan koefisien. Nah, ini yang dinamakan dengan koefisiennya. Nah, materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu tentang menentukan model matematika dari sistem persamaan linear dua variabel. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian sebagai murid itu harus dapat menentukan model matematika dari sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian yang keduanya adalah memahami konsep dari sistem persamaan linear dua variabel, dan yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Pada kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana kalian akan menemukan
Pertama, kalian tadi sudah jajan, kemudian jajan apa lagi? Ciki. Nah sekarang, udang dede tadi jajan apa? Es apa? Es teh. Berapa es teh? 1.000. Kalau kamu tadi jajan apa aja? Es teh dengan berapa uang yang kamu keluarkan untuk membeli es dengan ciki? 3.000. Nah. Sama dengan teman-teman keluarga kamu sama tidak? Dia beli apa lagi tadi yang samanya? Sama dengan. Terus beli apa lagi? Tadi beli apa lagi? Yang sama. Samaan kayak tadi, jumlah barangnya berapa tadi yang dibeli? Kalau ini kan sama kan dengan teman-teman semuanya beli, tapi ini kan satu. Ini juga barangnya sama. Udah semuanya? Masing-masing kelompok sudah selesai?
sebutin ya. Apa itu barang yang sama dulu di ruangan kamu? ST sama Cici. ST dengan Cici. Sekarang kelompokkan jenis barang yang sama dengan temanmu. Apa di situ jawabannya? Apa? Tuh. ST apa itu hubungannya? Oke. Ibu. Ini dari depan agar teman-teman kalian paham. Samaan linear dua variabel bentuk umum dengan variabel x dan y dapat dinyatakan sebagai berikut. A. Iya. Tambah Silakan dulu untuk kelompok 2. Kita beri reward dulu untuk kelompok 2. Sekarang, apakah masih menyelesaikan penelitian semuanya? Dari masing-masing kelompok sudah? Belum. Coba ibu pengen dari kelompoknya lagi presentasikan hasil penyelesaiannya. Nama. Ayo, Revi. Perhatikan yang lainnya. Kalian boleh bilang lagi. 2x tambah 1y. Nah itu ya. Emang 2x seperti apa? Beli x 2. Beli S-nya 2. Iya. Kemudian beli apa lagi? Bubur 1. Beli bubur 1. Uang yang kamu keluarkan berapa? 7.000. 7.000. Apa bentuk umumnya? Ikuti secara ekspresinya bagaimana? Model matematikanya gimana? Artinya yang baik. Model matematikanya gimana? Itu model matematika yang kamu tulisnya gimana? Ya baca kan? Oke, nempel. Sambung matematika. Ada yang mau menanggapi? Dari kelompok 1, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 3 mau menanggapi nggak? Kalian bagaimana pendapat kalian terhadap kelompok tadi? Ada baik. Sama tidak? Kesimpulannya sama tidak? Sama tidak? Apa kesimpulannya tadi? Baca. Untuk mencari SPL Devi, dia ada beberapa cara. Oke, ada yang mau menanggapi? Siapa yang mau menanggapi? Siapa yang mau bertanya? Sistem itu pasti terdiri dari 2 atau lebih dari persamaan. Jadi ada persamaan pertama dan persamaan kedua, ataupun ada persamaan yang ketiga. S, P, L, D, P. D itu kan 2 variabel. Berarti harus ada 2 variabel. Seperti tadi di sana di window shopping. Ada snacknya berapa jenis? 2 jenis. Snack apa saja? Mana? Gimana? Koyo Pak. Ikoya. Iya, Ikoya. Ikoyanya berapa yang pertama? 1. Ikoya. Yang keduanya? Garuda Nangka. Garuda Kaca. Uang yang dikeluarkan? 2.000. Harganya 2.000. 1 Ikoya, 1 Garuda. Kemudian ada apa lagi? 1 Ikoya dengan 2 Garuda. berapa uangnya? 3.000. Nah, Ikoya ini seperti apa berarti? Variabel berapa? Kata 2. Variabel berapa? 2. Variabel berapa? Jemput. Variabel pertama. Yang ini variabel berapa? 2. Variabel kedua. Ingat variabel itu bisa dari huruf A sampai dengan Z. Dari huruf A sampai dengan Z. Ini adalah variabel. Oke. Jadi kesimpulan dari hasil pengerjaan lembar kerja tadi itu apa? Simpelnya apa? Kita lihat di sini. Yang ini. 2x ditambah y sama dengan 3.000. Tadi beli apa? Yanti. Beli apa? Yanti tadi. ST dengan Cici. Membeli 2 buah ST dengan 1 buah Cici harganya 3.000. 3 buah ST dengan 2 buah Cici itu harganya 5.000. Kalau kalian perhatikan ini sama tidak variabelnya? Sama. Yang ini sama. Berarti variabelnya X. Yang ini sama tidak variabelnya? Ini dia sebagai apa tadi bentuknya? Yang ini B. Ini adalah harga SPL. Ini adalah bentuk umum dari SPL. Ini adalah apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Paham. Paham? Oke, kalau sudah paham semuanya, silakan
kalian sudah dibagikan stick note masing-masing. Iya, Bu. Stick note itu berfungsi untuk silakan kalian ungkapkan umpan balik perasaan kalian. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari materi model matematika dari SMPN? Sudah? Oke, akan kembali ke bahasan penting. Ini adalah umpan balik kalian, perasaan kalian. Ada yang pusing, menyenangkan, gembira, sedikit sulit tapi senang. Ini sampai di sini pembelajaran kali ini. Pertemuan minggu depan adalah pertemuan terakhir sebelum penilaian akhir semester, yaitu materi selanjutnya tentang penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang Ibu pengen masukan dari kalian. Kalian pengen belajarnya seperti apa di pertemuan terakhir nanti? Pembelajaran minggu depan mau seperti apa? Kelompok. Oke, nanti pembelajaran berikutnya yaitu pertemuan terakhir kita akan belajar ke kelompok sesuai dengan request dari kalian semua. Request. Ingat, sebelumnya jangan lupa evaluasi yang ada di web. Silakan kalian kerjakan pada pertemuan ke 19. Itu adalah evaluasinya, silakan kalian kerjakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kali ini? Ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Oke, silakan kalian bereskan dulu bukunya. Kita ucapkan apa? Salam. Salam dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Pika Muji Padilah dari SMP Negeri 2 Cilamaya Kulon, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Karawang. Video ini berisi tentang refleksi diri setelah melakukan implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan 3 strategi diferensiasi meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif yang dilaksanakan secara daring kepada semua murid. Kemudian, saya membuat perencanaan pembelajaran yang memerhatikan kebutuhan belajar murid. Setelah saya melakukan proses yang diawali dengan membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran, dan melakukan evaluasi, saya menemukan beberapa kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Selain itu, perlu adanya pertimbangan alokasi waktu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh seorang guru ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, meliputi kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Saya merasa senang karena dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih memerhatikan kebutuhan belajar murid. Ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, murid merasa senang dan lebih aktif dalam proses pembelajaran di kelas karena kebutuhan belajar mereka dapat terpenuhi dengan baik. Harapan saya adalah saya dapat selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika di kelas dengan tujuan agar kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi dengan baik dan murid menjadi lebih aktif dalam proses belajar di kelas. Itulah paparan dari saya tentang aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Cilamaya Kulon. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak Indonesia Maju.